Indonesia yang awalnya harus mengikuti round pertama kualifikasi Piala Dunia melawan Brunei, tak disangka-sangka bisa melaju sampai ke round 3. Tergabung di grup neraka bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain tentu memunculkan sikap pesimistis pecinta bola. Namun, sikap yang awalnya pesimis ini justru berubah menjadi optimis ketika melihat permainan Indonesia kala menahan imbang 1-1 Arab Saudi dalam laga tandang. Keberhasilan timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi di Jeddah memunculkan antusiasme dan ekspektasi tinggi pecinta bola ke tim asuhan Sinteyong ini. Laga kedua, timnas Indonesia akan menghadapi raksasa Asia yaitu Australia. Negara yang berada di posisi ke-25 peringkat FIFA ini tidak akan mudah dikalahkan, apalagi setelah laga pertama kalah menyakitkan ketika menjamu Bahrain. Sementara Indonesia mempunyai misi balas dendam ketika kalah telak 4-0 dari Australia di Piala Asia Januari lalu. Keunggulan bermain di kandang harus dimanfaatkan oleh tim asuhan Sinteyong itu, mengingat Indonesia sejak diasuh STY memiliki rekor bagus kala bermain di kandang dengan catatan 18 kali pertandingan. Indonesia menorehkan 10 kali kemenangan, 6 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Kekalahan tersebut didapat ketika menjamu Irak di laga kualifikasi Piala Dunia round 2 dan laga persahabatan melawan juara dunia Argentina. Kedua laga tersebut dimainkan di GBK dan masing-masing kalah dengan skor identik 2-0. Tentu kita bisa optimis dengan pencapaian laga kandang Indonesia. Apalagi bermain di GBK, tentu Australia akan merasa tidak nyaman karena kebisingan yang akan dibuat oleh supporter Indonesia. Namun, catatan buruk menghantui Indonesia kala melawan Australia. Dilansir dari 11vs11.com, Indonesia sudah bertemu dengan Australia sebanyak 19 kali dengan catatan 15 kali kekalahan, 3 hasil imbang, dan 1 kemenangan. Satu-satunya kemenangan yang diraih Indonesia terjadi di tahun 1981 di ajang kualifikasi Piala Dunia yang berakhir 1-0 untuk kemenangan Indonesia. Yang artinya kemenangan Indonesia diraih 43 tahun yang lalu. Di 4 pertandingan terakhir, Indonesia hanya meraih 1 hasil imbang di tahun 2009 yang kala itu berakhir 0-0 dalam ajang kualifikasi Piala Asia. Ketiga lainnya berakhir dengan kekalahan, yaitu di tahun 2005 saat kalah 3-0 dalam laga uji coba, tahun 2010 kalah 1-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia, dan terbaru kalah 4-0 di 16 besar Piala Asia 2024. Namun, Indonesia yang sekarang berbeda dengan yang dulu. Di masa lalu mungkin Australia jumawa ketika melawan Indonesia, tetapi hari ini berbeda. Perpaduan antara pemain lokal dan keturunan membuat kekuatan sepak bola Indonesia mulai diperhitungkan di level Asia. Banyaknya pemain Indonesia yang bermain di luar negeri tentu membuat Australia mewaspadai kekuatan Indonesia. Australia akan bermain tanpa striker kala menghadapi Indonesia. Striker Australia Kusini Yenghi mendapat kartu merah kala melawan Bahrain. Namun Australia masih memiliki Mitchell Duke dan wonderkid Bayern Munchen Iran Kunda yang mampu membahayakan pertahanan yang dikomandoi Bang Chai. Di lini pertahanan, Australia juga kehilangan Kay Rowles. Posisi tersebut kemungkinan akan diisi oleh pemain Ipswich Town yaitu Cameron Burgess. Sementara Indonesia kemungkinan besar akan memakai formasi yang sama dengan formasi saat menahan imbang Arab Saudi. Indonesia memiliki lini pertahanan yang bagus. Nama-nama seperti Ijes, Verdong, dan Rizky Ridho siap mematahkan serangan pemain Australia. Namun, penyesuaian akhir Indonesia harus diperbaiki. Hal ini terlihat ketika Indonesia banyak membuang peluang di pertandingan melawan Arab Saudi. Laga ini juga akan menjadi laga debut Martin Paes di GBK. Tentu saja Australia diunggulkan dalam laga ini. Namun jika Australia tidak memanfaatkan peluang dengan baik seperti saat melawan Bahrain, maka Indonesia akan memanfaatkan momentum untuk mengejutkan Australia. Terlebih jika Indonesia bisa memperbaiki penyelesaian akhir, tidak mustahil bagi Indonesia untuk meraih kemenangan di pertandingan ini. 3 poin sangat penting untuk memperbesar peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia. Mari kita doakan Indonesia meraih kemenangan.